Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmul Warid dari jurusan Sosiologi semester 2 kelas E. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi administrasi publik dengan tema dimensi-dimensi administrasi publik. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari materi ini. Yang pertama ada ruang lingkup administrasi publik. Yang kedua, hubungan antar dimensi-dimensi administrasi publik. Yang ketiga, peran administrasi publik. Terus yang keempat, kegiatan administrasi publik. Yang kelima, tujuan administrasi publik. Yang keenam, dimensi kebijakan. Baru yang terakhir ialah dimensi manajemen. Perlu diketahui bahwa administrasi publik itu ialah suatu ilmu pengetahuan ataupun suatu disiplin keilmuan yang digunakan oleh birokrasi dalam menentukan ataupun memanajerial berbagai macam program-program yang terlaksana dalam negara. Baiklah, kita akan melihat itu ataupun membicarakan terkait ruang lingkup administrasi publik itu. Salah seorang tokoh yang bernama Nicholas Henry itu berpendapat bahwa dalam ruang lingkup administrasi publik paling tidak ada 3 hal yang menjadi acuan bersama terkait ruang lingkup administrasi publik tersebut. Yang pertama itu ada organisasi publik, yaitu berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi. Yang kedua, manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia. Baru yang terakhir ialah implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi. Ini kata Nicholas Henry dalam bukunya. Nicholas Henry memberikan pendapat hal itu, bagaimana kemudian administrasi publik dalam ruang lingkupnya dipahami sebagai suatu organisasi sekaligus manajemen publik dan sekaligus implementasi. Nah, di sini dalam ruang lingkup administrasi publik ada paling tidak beberapa hal yang paling menentukan dalam inti-inti ruang lingkup administrasi publik tersebut. Yang pertama ialah dimensi kebijakan, yang kedua dimensi organisasi, kemudian dimensi manajemen, dimensi lingkungan, dimensi moral dan etika. Yang terakhir adalah dimensi akuntabilitas dan kinerja. Ini beberapa hal yang menentukan dalam ruang lingkup administrasi publik. Selanjutnya kita akan beralih kepada hubungan antar dimensi-dimensi administrasi publik. Bahwasannya administrasi publik ialah begitu kompleksitas. Ada berbagai macam dimensi di dalam administrasi publik. Hubungan antar dimensi-dimensi ini begitu sangat bergantungan. Artinya hubungan administrasi publik suatu waktu akan dipengaruhi oleh lingkungan, suatu waktu akan dipengaruhi dengan sumber daya alam, suatu waktu akan dipengaruhi oleh mata uang, suatu waktu akan dipengaruhi juga oleh tradisi masyarakat. Nah, ini yang mengakibatkan suatu hal dalam negara yang dikelola ataupun yang menjadi sistemnya adalah administrasi publik, terjadi perubahan-perubahan. Nah, kemudian ada peran administrasi publik. Peran administrasi publik ini, kata salah satu tokoh yaitu Karl Polanyi, berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada dinamika administrasi publik. Artinya ialah baik buruknya suatu administrasi publik itu menentukan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara tersebut gitu. Lalu apa yang kita bisa pahami dalam administrasi publik? Administrasi publik itu kita bisa pahami sebagai institusi negara, sebagai suatu lembaga-lembaga yang dibuat oleh negara untuk menopang
daripada kepentingan-kepentingan publik. Kita bisa sebut itu sebagai lembaga-lembaga yang berada di pusat, berada di daerah, atau paling kecilnya berada di desa. Itu merupakan bagian-bagian dari administrasi publik, yang dimana peran administrasi publik itu sangat menentukan bagi kualitas ekonomi suatu negara ataupun masyarakat. Yang ketiga, kegiatan administrasi publik. Tentu setelah kita berbicara terkait peran administrasi publik, maka di sini kita akan mengetahui bahwasannya selain dari administrasi publik itu memiliki peran, dia juga memiliki kegiatan, yaitu kegiatan yang dilakukan ialah untuk sebagai aspek manajemen pelaksanaan dari kebijakan publik. Jadi regulasi-regulasi yang terjadi antara para politikus dan teoritis itu diimplementasikan dalam suatu kinerja yang disebut juga sebagai administrasi publik. Artinya administrasi publik di sini sebagai suatu tata manajemen yang dilakukan ataupun yang diterapkan dalam implementasi, yang dimana implementasi tersebut berguna bagi pelayanan terhadap publik ataupun masyarakat. Di antara daripada kegiatan administrasi publik itu yaitu pengelolaan pelayanan publik, yang kedua penyediaan barang-barang publik, yang ketiga ialah tujuan administrasi publik. Selain dari kegiatan administrasi publik juga memiliki tujuan, yaitu memenuhi kepentingan publik. Artinya kalau dalam bahasa akademik itu sering dikenal sebagai public interest. Artinya administrasi publik itu berupaya ataupun dibuat sebagai suatu wadah yang nanti wadah itu akan memenuhi ataupun melayani kepentingan-kepentingan publik. Publik itu siapa? Publik itu ya masyarakat, sipil dan lain-lain. Kemudian yang dimensi kebijakan. Nah, di sini kita akan berbicara tentang kebijakan. Tentu menyebut soal kebijakan itu memang sangat pelik, apalagi dengan berbagai macam ras, berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa. Dan tentu pengertian kita terhadap apa yang kita anggap baik dan apa yang kita anggap buruk, apa yang dianggap beretika dan apa yang tidak dianggap beretika, suatu daerah dengan daerah lain tentu berbeda. Nah, maka publik di sini kita bisa artikan kalau dalam istilah kebijakan dapat dilihat sebagai konsep filosofis, artinya konsep yang abstrak, di mana hal ini bisa diartikan sebagai produk, sebagai proses, dan sebagai kerangka kerja. Itu diungkapkan oleh Greicher. Yang kedua, kita bisa ambil istilah dari kebijakan ini dari Kamus Administrasi Publik, yang dimana disebutkan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah publik pemerintah. Nah, ini merupakan bagian dari dimensi kebijakan, di mana kebijakan seperti yang tadi dijelaskan ialah suatu langkah tengah yang diambil sebagai bentuk kebijakan yang diberikan ataupun yang diformatkan kepada seluruh masyarakat, banyak, bukan hanya segelintir golongan di antara berbagai macam jenis kepentingan dalam masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Misalkan kalau di Indonesia itu dalam administrasi publik mampu mewadahi suatu ide-ide besar itu, mampu mewadahi perbedaan-perbedaan itu dalam suatu persamaan yang sifatnya produktif atau membangun gitu. Nah, di sini juga ada tahap-tahap kebijakan. Tahap-tahap kebijakan ini ada identifikasi, kemudian keputusan untuk melakukan kebijakan atau tidak. Yang ketiga implementasi, dan yang terakhir implementasi, baru evaluasi program dan analisis dampak. Yang terakhir adalah feedback. Nah, ini adalah bagian-bagian tahapan dari kebijakan. Bahwasannya ada identifikasi, artinya ada penelusuran dulu, ada pencarian terhadap suatu masalah yang terjadi,
Kemudian keputusan untuk melakukan kebijakan atau tidak, artinya di sini suatu kasus atau suatu isu ini kita tindak lanjuti atau tidak. Yang ketiga, implementasi. Implementasi ini sebagai kerangka kerja yang akan kita lakukan ketika kita sudah menemukan suatu masalah ataupun suatu isu, maka solusi yang akan kita berikan itu apa, strategis dan sebagai seperti apa yang harus kita lakukan. Ini implementasi, artinya penerjemahan dari ide menuju praktis dalam implementasi ini. Kemudian evaluasi program dan analisis dampak. Nah, ini baru kita mengevaluasi, artinya dalam suatu program ataupun suatu cara kerja administrasi publik selalu sifatnya evaluasi, artinya kebenaran itu tidak selamanya itu benar, tetapi harus diulang-ulang, harus diubah lagi gitu. Artinya bahwasanya dari satu kebijakan memberikan kepentingan terhadap si A tetapi si B enggak, maka hal ini tidak sebanding atau tidak adil, maka perlunya evaluasi dalam program-program yang diterapkan oleh administrasi publik yang saat itu adalah institusi. Kemudian yang terakhir adalah feedback, merevisi atau menghentikan. Seperti kata tadi, bahwa setelah kita menemukan bahwa suatu kebijakan ini ternyata tidak relevan ataupun tidak memberikan dampak yang lebih besar sebagai bentuk kepentingan, maka program ini harus kita revisi atau dihentikan. Nah, ini dari feedback. Kemudian yang terakhir adalah dimensi manajemen. Nah, dimensi manajemen ini perlu kita pahami sebagai tata cara kerja dalam administrasi publik. Artinya berbagai macam ide, berbagai macam kepentingan ini mampu dilakukan oleh dimensi manajemen. Artinya kecerdasan dalam manajemen itu juga sangat perlu dalam administrasi publik. Bagaimana kemudian berbagai macam persoalan masyarakat, persoalan rakyat dalam suatu negara, lalu untuk mengatasi tersebut, untuk memberikan suatu hal yang baik, dimensi manajemen masuk di sana sebagai tata kelola yang akan memberikan kebijakan yang lebih baik, yang lebih bagus, dan sifatnya komprehensif dari kebijakan tersebut. Nah, manajemen ini berfungsi sebagai apa? Sebagai tadi tata kelola, bahwasannya pengorganisiran dari manajemen ini sangat perlu. Juga kita bisa artikan dimensi manajemen sebagai tata cara pelaksanaan atau manajemen. Barangkali segitu dari apa yang diterangkan dalam dimensi-dimensi administrasi publik. Semoga ini menjadi suatu kebaikan bagi saya sendiri khususnya dan bagi seluruh masyarakat umumnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.